Anda kembali di Update Corona bersama saya Jihan Novita. Saudara, 72 siswa yang terinfeksi COVID-19 di SMA Negeri 2 Cilacap, Jawa Tengah, kondisinya membaik. Hingga hari ini, sudah tidak ada lagi siswa yang dirawat di tempat isolasi terpadu di Asrama Diklat Pemda Cilacap. 72 siswa dan seorang guru yang dinyatakan positif COVID-19 sudah diperbolehkan pulang dan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Para siswa dan guru diketahui positif COVID-19 dari hasil tes usap yang dilakukan sehari jelang kedatangan Presiden Joko Widodo untuk memantau vaksinasi di SMA Negeri 2 Cilacap. Sementara di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, saudara, seluruh jenjang sekolah mulai Kamis sudah kembali menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas ini sempat dihentikan selama 1 pekan pasca temuan kasus corona di salah satu sekolah swasta. Pemerintah Kabupaten Jepara pun mengevaluasi penerapan protokol kesehatan di sekolah agar kasus serupa tidak ditemukan kembali di sekolah. Saudara, pembukaan kembali sekolah tatap muka terbatas ternyata tidak semulus yang diharapkan. Sejumlah sekolah terpaksa harus ditutup karena siswa terpapar corona. Meski demikian, pemerintah menyebut sekolah tatap muka bakal terus dijalankan. Di DKI Jakarta, sedikitnya ada 7 sekolah yang kembali ditutup sementara seusai ditemukan kasus COVID-19 dan kedapatan melanggar protokol kesehatan. Saat ini, Dinkes DKI Jakarta sedang fokus melakukan tes COVID-19 secara acak di sekolah-sekolah yang ditemukan kasus positif COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta meminta seluruh pihak sekolah konsisten menerapkan prokes agar harapan membuka PTM di seluruh Jakarta bisa terrealisasi. Kita tunggu nanti hasilnya. Prinsipnya sekolah kita minta untuk konsisten melaksanakan protokol kesehatan secara ketat ya, patuh, disiplin dan bertanggung jawab ya. Mudah-mudahan dari 7 sekolah ini tidak ada lagi yang terpapar ya. Memang tidak mudah ini, kenapa tidak mudah? Karena bisa saja terpapar di rumah atau di perjalanan ya. Kita tahu di perjalanan bisa saja menggunakan transportasi publik yang dimungkinkan terpapar di perjalanan. Tak cuma Jakarta, penghentian sementara sekolah tatap muka juga terjadi di sejumlah daerah, seperti Jepara, Cilacap, dan Purbalingga. Jumlah siswa yang terpapar corona pun mencapai ratusan. Terkait hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menepis kabar jika temuan kasus disebut sebagai klaster COVID-19 di sekolah. Menkes menegaskan, sekolah baru bisa disebut sebagai klaster jika penyebaran COVID-19 terjadinya di sekolah. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko paparan corona, pemerintah akan mempercepat pemerataan vaksinasi. Tak cuma bagi siswa, tetapi juga guru. Menkes menyebut masih banyak guru yang belum divaksin. Memang yang lebih penting guru-guru. Guru-guru itu belum semuanya divaksin, jadi itu yang harus diutamakan. Kalau anak-anak, umumnya yang terkena tuh kecil sekali. Ya kalau toh pun kena, biasanya tanpa gejala dan nggak masuk rumah sakit. Tapi guru-gurunya yang terutama yang harus, karena mereka juga yang bicara. Lebih lanjut, Menkes menjelaskan, meski ditemukan kasus COVID-19 di sekolah, pembelajaran tatap muka tetap perlu dilaksanakan. Dengan catatan, manajemen risiko harus diperbaiki. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, kini kita telah terhubung dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Selamat sore Pak Alex, bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, salam sehat. Salam sehat Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang bersama kami di Kompas TV. Pak Alex, kita lihat pembelajaran tatap muka telah berjalan kurang lebih dari 1 bulan ini. Selama ini ditemukan, selama pembelajaran tatap muka secara terbatas ini berlangsung gitu ya, ditemukan kasus COVID-19 di sejumlah sekolah. Apakah menurut Bapak PTM ini masih aman Pak untuk dilanjutkan? Ya, jadi pemulihan pendidikan juga seiring dengan terjadinya pemulihan kesehatan. Demikian juga dengan pemulihan ekonomi dan termasuk juga nanti pemulihan dalam kegiatan sosial dan budaya. Ini secara bertahap harus terus berjalan.
tetapi tidak meninggalkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi oleh karena itu, yang namanya tatap muka sekolah ini tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan harus konsisten di dalam memenuhi syarat tersebut. Syarat itu ada di sekolahnya dan kemudian ada protokol kesehatan yang harus disiapkan. Jadi syarat yang harus dipenuhi sekolah, pertama dulu sekolah itu diizinkan oleh wilayah setempat, Pemdanya ataupun Satgasnya ataupun komitenya yang ada di tempat tersebut berdasarkan PPKM level yang ada. Kemudian di sekolah itu ketersediaan sanitasi dan kebersihan itu sudah terjamin. Artinya tidak membuat terjadinya proses infeksi, baik di toiletnya, sanitasinya, tempat cuci tangan, desinfektan. Nah, kemudian juga sekolah juga mempunyai akses ke Yankes ataupun ke isoter bila mana ada yang positif, bila mana ada yang punya komorbid. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting adalah pemetaan daripada guru dan siswa. Kita harus mapping mana siswa dan guru yang punya komorbid. Seperti anak kecil biasanya sering dengan asma, alergi. Kemudian guru-guru yang mempunyai diabetes, obesitas, dan sebagainya. Ini juga harus dilihat. Dan kemudian juga ada pemetaan bagaimana transportasi guru dan murid. Lewat mana dia, jalur mana dia. Ini juga harus bisa dilihat. Kemudian juga pemakaian maskernya, kemudian pengecekan suhu. Dan kemudian siswa yang baru pulang dari daerah terjangkit ataupun daerah luar. Ini juga harus menjadi catatan dan kemudian harus juga laporan dari orang tua. Nah, kemudian protokol kesehatan juga ini harus benar-benar konsisten dari rumah, di perjalanan, sampai di sekolah. Termasuk bagaimana dia jaga jarak, mulai dia di transportasi sampai dia di sekolah, termasuk juga di rumah. Kemudian di rumah ada yang isoman atau tidak. Kalau ada yang isoman, maka itu harus digeser ke isoter. Jangan ada lagi sekarang isoman. Isoter sudah disiapkan supaya mengurangi penularan di keluarga, transmisi di keluarga berkurang. Kemudian juga bahwa jadwal belajar yang akan diatur untuk tatap muka ini juga bergiliran, karena ada kapasitas yang diatur. Jadi tidak full day ataupun sepanjang hari selama seminggu dia akan belajar. Dan ini diatur. Kemudian penggunaan masker minimal 3 lapis. Dan kemudian cuci tangan, penerapan etika untuk bersin, kemudian siswa dan guru yang baru sakit, ini jangan langsung sekolah. Dan kemudian ada pembatasan kapasitas. Misalnya seperti PAUD, paling tidak 5 orang, karena PAUD itu anak kecil yang sering lari-lari. SD, SMP, SMA mungkin bisa 18, mungkin 20, tergantung ruangannya. Dan SLB tentu lebih terbatas lagi, misalnya 5 orang. Jadi ini yang perlu diatur dulu, syarat sekolahnya boleh tatap muka atau tidak. Nah, kemudian dari segi proses infeksinya tentu harus ada surveillance, harus ada pelacakan kontak. Dengan pelacakan kontak itu kita akan bisa melihat berapa persen sih positivity rate yang ada. Kalau positivity rate-nya lebih dari 5% dari seluruh sekolah yang ada di kecamatan tersebut, daerah tersebut, maka ini akan ditutup selama 14 hari. Kalau masih kurang 1%, maka pelajar yang positif akan dikarantina, dan yang kontak erat juga akan diisolasi, dan kemudian ini nanti bisa diatur bahwa yang kontak erat dan isolasi ini sudah ditempatkan dalam tempat tertentu, sementara yang sekolah berlanjut. Nah, jadi tentu PTM ini terbatas pada wilayah PPKM level 1 sampai 3. Jadi oleh karena itu memang mesti ada koordinasi sekolah dan kemudian Satgas wilayah setempat dan Dinas Kesehatan setempat. Jadi dengan demikian pelacakan kontak tidak hanya di posko PPKM desa dan kelurahan, tetapi juga menyangkut ke wilayah di sekolah. Tentu sekolah itu adalah rumah dan kemudian perjalanan dan sampai di sekolah, dan termasuk pendukungnya. Jadi ini harus dilihat, sehingga dengan demikian kita akan bisa memelihara, kalaupun ada yang positif, positivity rate-nya itu di bawah 1%. Jadi ini masih berlangsung. Tapi andai kata misalnya terjadi sampai positivity rate lebih dari 5%, dari mereka sampel yang dikumpulkan semua, tentu kita akan menutup selama 14 hari. Dan kemudian kalau ini misalnya sudah perbaikan, sekolah akan berlanjut kembali. Oleh karena itu, pelacakan kontak, baik yang berdasarkan posko PPKM desa dan kelurahan, maupun pelacakan kontak di komunitas sekolah, ini nggak boleh berhenti. Ini harus berjalan terus. Jadi kasus turun, angka kesakitan turun, jangan membuat kita akhirnya lengah dan tidak mengaktifkan pelacakan kontak. Jadi pelacakan kontak ini harus bekerja terus-menerus sampai nanti
kita menyatakan bahwa infeksi itu sudah terkontrol. Kalau kita katakan tereliminasi, kita belum bisa menjamin. Apalagi dikatakan tereradikasi. Jadi paling tidak kita bisa menjamin bahwa positivity rate itu harus di bawah 1%. Jadi oleh karena itu para orang tua juga harus bisa menjaga rumahnya masing-masing. Jangan nanti ada tamu, ada orang yang kontak erat, kita nggak tahu status penyakitnya, masuk ke rumah, akhirnya menjadi transmisi di rumah tangga. Demikian juga kalau misalnya ada yang positif, maka jangan dirawat di rumah. Sebaiknya ke isoter. Gunanya adalah untuk mencegah jangan terjadi klaster keluarga. Kalau terjadi klaster keluarga, ini akan terus berdampak kepada keluarga-keluarga lain, bahkan akhirnya ke sekolah, maupun di kantor, maupun di tempat lainnya. Jadi ini mungkin harapan kita, supaya pembelajaran tatap muka ini tetap berlangsung seiring dengan pemulihan kesehatan, demikian juga dengan pemulihan ekonomi dan sekaligus juga sosial budaya. Ya, Pak Alex, tadi ada beberapa catatan gitu yang perlu diperhatikan agar PTM ini bisa berjalan lagi, tetapi juga bisa aman gitu ya Pak ya, tidak menjadi klaster lagi dari COVID-19 ini. Pak Alex, Menkes juga menyebut harus ada perbaikan manajemen resiko. Bisa dijelaskan Pak dengan hal tersebut? Ya, jadi manajemen risiko itu mulai dari individu, kemudian keluarga, kemudian RT, RW, sampai ke desa. Jadi harapan kita juga posko PPKM desa dan posko PPKM kelurahan ini juga tidak melemah. Jadi ini juga harus bekerja. Jadi yang penting adalah bahwa bagi mereka yang bergejala, mereka yang sakit, mereka yang kontak erat, itu harus melaporkan diri ke RT RW masing-masing supaya dilakukan pelacakan kontak. Ini yang paling penting. Jangan menunggu sudah sesak napas baru berobat. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa posko PPKM baik di desa maupun kelurahan harus menggerakkan seluruh masyarakat untuk divaksinasi. Karena kita ketahui banyak yang sakit berat, bahkan meninggal dunia itu belum divaksin. Jadi ini juga tugas kita bersama. Jangan ada yang ketinggalan. No one left behind. Semua harus divaksinasi. Termasuk mereka orang lansia, termasuk ibu hamil, termasuk juga yang disability. Jangan ada yang ketinggalan. Ini juga salah satu upaya kita supaya penularan itu tidak masif. Karena mereka yang tidak vaksin, ini menjadi sasaran untuk lonjakan-lonjakan kasus berikutnya. Kita ketahui sekarang di luar maupun di dalam negeri ada kasus varian baru. Nah tentu ini tugas kita bersama untuk menghempangnya, untuk mengatasinya supaya varian baru ini tidak menular di masyarakat, di komunitas. Jadi oleh karena itu kita sudah menjaga semua bandara, pelabuhan laut, pelabuhan di darat untuk tidak terjadinya transmisi virus khususnya varian baru. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya Pak Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Semoga saja Pak PTM ini bisa tetap berlanjut, tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster COVID-19 di sekolah. Terima kasih sekali lagi Pak Alex, sehat selalu. Terima kasih, selamat sore.